Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Salsabila, NPM 121-2019-083. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang WorldCom skandal atau skandal WorldCom. Perusahaan WorldCom merupakan perusahaan yang berada di Amerika Serikat. Kemudian perusahaan ini merupakan penyedia telepon jarak jauh terbesar kedua di Amerika Serikat pada tahun 1993 hingga mencapai 80.000 karyawan. Awal mula perusahaan ini bernama LDDS atau Long Distance Discount Services yang kemudian diubah menjadi WorldCom pada tahun 2002. Kemudian pendiri perusahaan ini bernama Bernard Ebbers. Pada awal tahun 2000 merupakan awal tahun untuk perusahaan ini mengalami kemerosotan. Selain karena turunnya pendapatan yang diperoleh dan nilai hutang yang semakin banyak, nilai saham juga mengalami penurunan. Melihat kondisi ini, Bernard Ebbers selaku CEO, kemudian Scott Sullivan selaku CFO, dan David Mayer selaku auditor senior membuat keputusan untuk mengambil langkah keluar dengan cara mengubah laporan keuangan. Terdapat dua cara yang dilakukan oleh mereka, yaitu pertama, mereka membukukan line cost sebagai pemasukan yang dimana seharusnya line cost ini merupakan pengeluaran. Yang kedua, mereka meningkatkan pendapatan dengan memasukkan akun palsu yang ditulis sebagai akun pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi. Pada tanggal 25 Juni, WorldCom mengakui bahwa perusahaan mengklasifikasi lebih dari 3,8 miliar US dollar untuk beban jaringan sebagai pengeluaran modal. Beban jaringan adalah beban yang dibayarkan oleh WorldCom kepada perusahaan lain untuk jaringan telekomunikasi seperti biaya akses dan biaya pengiriman pesan bagi WorldCom. Pada tahun 2001 dilaporkan sebanyak 3.005 miliar US dollar telah salah diklasifikasikan dan sementara sisanya sekitar 797 juta US dollar pada triwulan pertama tahun 2002. Berdasarkan data WorldCom, sekitar 14,7 miliar US dollar pada tahun 2001 disajikan sebagai biaya dengan memindahkan akun beban kepada akun modal. Kemudian WorldCom mampu menaikkan laba karena akun beban dicatat lebih rendah, sedangkan akun aset dicatat lebih tinggi karena beban kapitalisasi disajikan sebagai beban investasi. Karena beban kapitalisasi jaringan tersebut akan didepresiasikan, maka secara esensi beban kapitalisasi jaringan akan memungkinkan perusahaan untuk mengalokasi biayanya untuk beberapa tahun di masa depan. Berikut ini ada beberapa alasan akuntan WorldCom mau diajak bekerja sama untuk melakukan hal kesalahan ini. Yang pertama ini karena adanya money atau uang. Adanya iming-iming uang, bonus yang besar untuk para akuntan jika mereka mau bekerja sama dengan pihak manajemen untuk memanipulasi keuangan. Kemudian yang kedua ada pressure, itu adanya tekanan dari atasan untuk memanipulasi laporan keuangan, yang mana jika tidak dituruti akan mengakibatkan para akuntan dipecat. Kemudian yang ketiga ada culture atau budaya perusahaan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atau memperoleh penghasilan agar perusahaan tetap terlihat baik di mata masyarakat dan harga saham perusahaan tidak turun drastis. Yang keempat ada internal control atau lemahnya pengendalian internal perusahaan sehingga tindakan manipulasi dan kecurangan dapat terjadi di perusahaan. Kemudian selanjutnya ada chance atau adanya kesempatan untuk memanipulasi, karena dalam hal ini semua pihak dari manajemen perusahaan hingga staf akuntansi dapat diajak bekerja sama untuk memanipulasi laporan keuangan di perusahaan WorldCom. Yang terakhir, etika. Kurangnya etika profesi akuntansi pada akuntan yang bekerja di WorldCom tidak berpegang teguh pada etika profesi akuntan maupun ataupun GAAP, sehingga mereka bersedia untuk melakukan tindakan yang melanggar kode etik profesi akuntan. Selanjutnya, pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh perusahaan WorldCom? Yang pertama yaitu adanya penggelembungan angka yang terjadi karena adanya praktik akuntansi yang keliru dan manipulasi laporan keuangan oleh pihak manajemen puncak perusahaan. Yang kedua, praktik akuntansi yang keliru ini dapat
dapat terrealisasikan karena dibantu oleh auditor eksternal Arthur Andersen dan staf akuntansi keuangan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu selain praktik akuntansi yang keliru, CEO WorldCom juga menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Berdasarkan poin tersebut, beberapa kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan ditemukan oleh auditor Cynthia Cooper. Pada tahun 2002 bulan Mei, auditor Cynthia Cooper mendiskusikan masalah tersebut kepada kepala keuangan WorldCom yaitu Scott Sullivan dan kontroler perusahaan pada saat itu yang bernama Devin Myers. Segera kemudian, komite audit perusahaan dan dewan direksi diberitahu oleh para audit mengenai masalah penipuan akuntansi ini. Kemudian, mereka segera memanggil dan memecat CFO Scott Sullivan dan David Myers juga segera mengundurkan diri. Kemudian pada awal tahun 2001, Arthur Andersen dan US Securities and Exchange Commission atau SEC meluncurkan sebuah investigasi masalah ini pada tanggal 26 Juni 2002, sehingga pada akhir tahun 2003 diperkirakan bahwa total aset perusahaan yang telah diselewengkan oleh CEO mereka sekitar 11 miliar US dollar. Akibat kecurangan yang dilakukan oleh CEO WorldCom yang bernama Bernard Ebbers, dia dijatuhi hukuman sekitar 25 tahun penjara, sedangkan Scott Sullivan selaku CFO WorldCom dipecat dari WorldCom dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Lalu Devin Myers juga mengundurkan diri dari perusahaan. Kemudian WorldCom juga melakukan pemecatan kepada 17.000 karyawan. Selain itu, para pemegang saham juga mengalami banyak kerugian karena nilai saham WorldCom turun drastis yang awal mulanya 64,5 US dollar menjadi 2 US dollar, kemudian turun lagi hingga per saham nilainya itu kurang dari 1 sen, sehingga mereka mengalami banyak kerugian. Dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perusahaan ini telah melanggar beberapa etika bisnis. Yang pertama itu, etika yang dilanggar, manajemen WorldCom menggelembungkan angka pada periode berjalan. Nah, yang seharusnya dilakukan itu, manajemen WorldCom seharusnya menyampaikan informasi yang sesungguhnya sehingga tidak merugikan pengguna informasi, khususnya para investor. Selanjutnya, pemilik WorldCom, Bernard Ebbers, juga melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari prinsip etika bisnis. Ia menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemilik untuk memperoleh keuntungan untuk pribadinya sendiri. Nah, yang seharusnya dilakukan itu, seharusnya pemilik menghindari benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Selanjutnya, auditor internal perusahaan juga tidak mengungkapkan kesalahan praktik-praktik akuntansi dan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan WorldCom. Seharusnya, auditor internal mengungkapkan informasi kecurangan yang dilanggar oleh hukum. Jadi dia harusnya jelasin aja sejujur-jujurnya, nggak perlu ada yang ditutup-tutupin. Selanjutnya, Arthur Andersen bekerja sama dengan manajemen untuk menutupi kecurangan yang sebenarnya mudah dideteksi. Itu kesalahan selanjutnya. Nah, yang seharusnya dilakukan itu, seharusnya Arthur Andersen menerapkan dan mematuhi kode etik akuntansi publik. Itu yang harus dilakukan. Sepertinya itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga paham dengan apa yang saya jelaskan dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.